البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan mengenai keutamaan surat Al-'Asr, yang mana kemarin sudah kami jelaskan kecocokan, kesesuaian surat Al-'Asr dengan surat yang sebelumnya, yaitu sama-sama menyebutkan bahwasannya termasuk bentuk kerugian yang sangat rugi adalah seseorang tersibukkan dengan perkara dunia dan saling binasa di atasnya serta berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Kemudian di dalam surat Al-'Asr ini ada penawarnya atau istilahnya pengecualian. Itu orang-orang kalau ingin selamat dan beruntung, maka hendaknya dia masuk dalam 4 kriteria, 4 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-'Asr tersebut. Pertama, al-imanu billah. Yang kedua, al-amalus salih. Yang ketiga, at-tawasi bil haqq. Yang keempat, at-tawasi bis sabr. Sudah kita lewati semuanya ya. Nah, 4 perkara tersebut adalah kunci seseorang beruntung, berhasil dunia dan akhiratnya insyaallah taala. Qala al-mu'allifu asbahullah fadluha, keutamaan surat Al-'Asr. Dzakara at-Tabrani an Ubaidillah ibn Hafiz. Qala, telah disebutkan atau telah menyebutkan al-Imam At-Tabrani rahimahullah dari Ubaidillah bin Hafiz, qala kana ar-rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma surat Al-'Asr ila akhiriha. Perhatikan baik-baik. Dahulu 2 orang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa, bertemu, mereka tidaklah berpisah kecuali apa? Kecuali sampai salah satu di antara keduanya membaca surat Al-'Asr ini sampai selesai. Sampai akhir surat. Summa yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Kemudian salah satu keduanya, na barakallahu fikum, mengucapkan salam atas yang lainnya. Wa akhrajahu al-Baihaqi an Abi Hudzaifah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi kisahnya, jadi dulu ada 2 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berjumpa, mereka tidaklah berpisah sampai mereka membaca, salah satu di antara keduanya membaca surat Al-'Asr ini sampai selesai. Kemudian setelah itu mengucapkan salam salah satu di antara keduanya. Walaupun untuk mengalami keutamaan seperti ini terkadang perlu dicek lagi. Yang paling bagus, yang paling bisa dikatakan akurat adalah As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Itu insyaallah taala akurat. Karena terkadang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat itu terkadang ada yang dhaif, ada yang lemah hadisnya. Jadi enggak sembarangan semuanya sahih itu enggak. Ada yang lemah juga. Oleh karena itu, terkadang kalau kita jumpai sebab turunnya ayat ini seperti ini, sebab turunnya surat ini seperti ini, harus kita cek lagi. Nah, kalau sumbernya bukan sahihain. Paham ini ya? Oleh karena itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengarang kitab yang sangat bagus tadi, As-Sahihul Musnad. Nah, barakallahu fikum, mengenai apa asbabun nuzul tadi. Kitabnya tipis. Nah, barakallahu fikum, bagus sekali di situ. Walaupun tidak semua yang disebutkan, namun beliau sengaja memilih yang sahih saja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang kedua, wa akhrajahu al-Baihaqi an Abi Hudzaifah. Atau itu sambungannya ya, dan
Yang pertama tadi diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari hadisnya Abi Hudzaifah. Kemudian yang berikutnya, wa qala Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Nah, barakallahu fikum, yang mana beliau merupakan apa? Merupakan salah satu imam yang sangat mulia. Naam, dan bahkan beliau termasuk salah satu imam ahli sunnah yang merintis dan juga mengawali barakallahu fikum kitab berkaitan masalah usul fikih. Imam Syafi'i, ma'ruf ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala Abu Abdullah. Naam. Beliau mengatakan, "Lau lam yanzilillahu ala ibadihi illa hadhihi surah lakafathum aw lawasi'athum." Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan atas hambanya kecuali surat ini, surat apa? Al-Asr ini, niscaya sudah cukup untuk mereka. Maksudnya kalau seandainya enggak ada surat-surat yang lainnya yang membahas mengenai kerugian manusia dan juga pengecualiannya, kecuali surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr cukup gitu loh. Bukan berarti yang lainnya enggak butuh. Paham ya? Maksudnya kalau seandainya tidak diturunkan surat-surat yang lain yang membahas mengenai ruginya manusia dan juga orang-orang dikecualikan, kecuali surat ini saja, surat Al-Asr ini saya cukup bagi manusia. Surat ini untuk memberikan peringatan bahwasanya manusia hukum asalnya berada di atas kerugian kecuali yang dikecualikan. Walaupun lafaz ini wallahu alam kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala itu lafaznya agak berbeda ya. Lafaznya lau tadabbaran nas hadhihi surah barakallahu fikum lakafathum. Atau semakna itu. Artinya kalau seandainya manusia bertadabbur, merenungi surat ini, surat Al-Asr ini, niscaya sudah cukup bagi mereka. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat wa dzalika lima fiha minal maratib allati bistikmaliha yahsulu lisyakhsi ghayat kamalih. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan cukup dengan surat ini atau telah memberikan kecukupan bagi hamba-hamba Allah apabila memahami surat ini? Wa dzalika, yang demikian itu lima fiha, dikarenakan di dalamnya terkandung minal maratib, yaitu barakallahu fikum akibat-akibat atau sesuatu yang ditimbulkan di balik surat tersebut, allati bistikmaliha, yaitu dengan sebab menyempurnakan ayat tersebut, yahsulul syakhsi ghayat kamalih. Ya kan, seseorang akan mendapatkan puncak kesempurnaan, yaitu apa? Iman, kemudian beramal, kemudian saling mewasiatkan dengan apa? Kebenaran, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Nah, 4 perkara tersebut adalah puncak daripada kesempurnaan. Ihdaha ma'rifatul haqqi, ya kan? Salah satu di antara barakallahu fikum puncak kesempurnaan tersebut ma'rifatul haqqi, yaitu mengenal apa? Al-haq, mengenal kebenaran. Jadi al-haq itu tidak diukur dengan mayoritas, tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tidak diukur dengan banyaknya peserta. Satu orang pun kalau mencocoki al-haq itu dikatakan al-jamaah. Ya enggak? Sebagaimana ungkapan Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki al-haq walaupun engkau sendirian. Sendirian enggak masalah, tapi mencocoki al-haq itu dikatakan jamaah. Berkata pula Ibnu Hazm rahimahullah taala, barakallahu fikum, di dalam kitab Al-Hikam fi Ushulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa in lam yakul bihi ahadun wal batilu batilun walau ittafaqa alaihi jami'u ahlil ard. Atau kama qala rahimahullah. Artinya apa? Bahkan yang namanya al-haq itu tetap dikatakan al-haq walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakan, bayangkan. Yang namanya al-haq, kebenaran, tetap dikatakan kebenaran walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Mahum salah ya? Kemudian beliau mengatakan wal batilu batilun walau ittafaqa alaihi jami'u ahlil ard. Walaupun seluruh penduduk bumi ini sepakat berada di atas kebatilan, tetap yang namanya batil itu batil. Mahum, karena kebatilan dimanapun mereka berada, tersembunyi pun akan nampak. Allah Ta'ala akan tampakkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan tersebut. Dan sungguh memang benar bahwasannya kebatilan pasti akan hancur. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Bahkan kami akan lemparkan al-haq di atas kebatilan
akhirnya hancur lebur kebatilan tersebut. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya kebatilan barakallahu fikum hafizakumullah walaupun dipertahankan, walaupun barakallahu fikum dibungkus serapi apapun, baunya akan tercium. Paham ya? Suatu saat baunya akan tercium dan akan terbongkar kebatilan tersebut barakallahu fikum. Seperti ahlul bid'ah wad dhalal, hizmiyun, walaupun mereka mengatasnamakan ahlus sunnah, sunniyun, salafiyun, tapi akan nampak nanti. Akan nampak hizbiyah di balik apa? Di balik barakallahu fikum slogan-slogan yang mereka kibarkan misalkan. Allahul musta'an. Jadi kita harus berhati-hati barakallahu fikum hafizakumullah bahwasannya mengenal al-haq itu sangat mulia sekali. Jadi al-haq ini harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita sudah mengenal al-haq kemudian futur. Sebabnya karena dunia, sebabnya karena maksiat, jangan. Upayakan semaksimal mungkin kita jaga al-haq yang sudah kita kenal. Paham ya? Kita jaga keistiqomahan. Jangan sampai kita mundur langkah kita barakallahu fikum. Memang al-haqqu murrun. Paham ya? Barakallahu fikum, kebenaran itu pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun barakallahu fikum pahit rasanya. Lihat berikutnya. Wasaniyah yang kedua, amaluhu bihi. Yang kedua adalah mengamalkan dengannya. Setelah mengenal al-haq, yang kedua adalah mengamalkan al-haq tersebut. Bukan semata-mata hanya mengenal saja. Oleh karena itu, di samping kita mengetahui al-haq harus mengetahui apa? Al-batil. Enggak cukup al-haq saja. Ana yang penting dapat ilmu saja, enggak mau mengenal kebatilan, enggak mau tahu masalah hizbiyah, enggak tahu masalah apa? Kesesatan, enggak mau, pengennya ana al-haq saja yang tahu. Itu keliru. Mau tidak mau harus mengetahui dua perkara ini. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau terhadap salah satu kitab barakallahu fikum rasail beliau menyatakan bahwasanya barakallahu fikum fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat bal budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Bayangkan, beliau mengatakan enggak cukup orang itu mengenal kebenaran saja, enggak cukup kata beliau. Bahkan harus manusia mengenal kebenaran dan mengenal kebatilan. Agar tujuannya apa? Enggak terjerumus dalam kebatilan. Harus tahu kita apa itu yang namanya hizbiyah, apa itu yang namanya sururiyah, apa itu yang namanya kelompok-kelompok sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, harus tahu. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih, kata beliau. Mengenal al-haq dalam rangka apa? Mengamalkan dengannya. Mengamalkan al-haq yang kita ketahui tersebut. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah, dan mengetahui al-batil dalam rangka untuk kita menjauhinya. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat apa? Kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut agar tidak apa? Terjerumus. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya apa? Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dengannya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mau mengenal kejelekan yang ada di dalam kebaikan, maksudnya terkadang kebaikan ada campurannya gitu ya, enggak mau mengetahui kejelekan yang ada di situ, niscaya dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya. Mohon insyaallah ya, karena yang namanya al-haq barakallahu fikum senantiasa Allah Taala tolong, tapi ada ujian di balik itu semuanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana dalam An-Nunniyah, Naam ahsan. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq itu senantiasa mansur, ditolong. Wa mumtahanun, diuji. Fala ta'jab, jangan merasa heran. Kedua perkara ini adalah apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan pertolongan. Paham itu ya? Jadi kalau orang mengenal al-haq pasti diuji. Pasti akan ada ujian, rintangan, halangan tuh sudah mesti. Walaupun antum belum merasakan, nanti kalau antum sudah besar, berdakwah di kampung, di masyarakat, antum merasakan bagaimana? Memang beda hidupnya di lingkungan ma'had dengan lingkungan masyarakat. Beda. Bedanya apa? Kalau lingkungan masyarakat terjun langsung di situ. Terkadang ada orang yang ngejek, ada yang mencaci maki, menghina, Ahlus Sunnah itu ajaran apa? Masa enggak pernah ini, enggak pernah itu? Nah, bayangkan. Nah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar banyak sekali kita jumpai. Terkadang pengejekan juga banyak sekali, bahkan ada pengusiran juga.
Nah, disitulah kita baru merasakan ternyata dakwah Al-Qur'an was sunnah, dakwah hak itu memang berat. Nah, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Terkadang juga ada yang diuji dengan harta. Ustaz bisa diam enggak Ustaz? Kalau Ustaz bisa diam, per bulan fulus. Dia sumbat mulutnya dengan fulus, dengan uang. Akhirnya Ustaznya diam, enggak berani mengatakan al-haq. Paham ya? Sebabnya karena apa? Kalau dia berbicara al-haq, diputus bulanannya. Paham ya? Fulusnya berhenti. Nah, ini sudah menunjukkan ustaz tersebut kalah di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertawakal, sandarkan rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau enggak punya yayasan, dapurnya enggak keluar asapnya katanya. Bayangkan itu, dapurnya keluar asapnya kalau enggak ada yayasan katanya. Karena dengan yayasan itu dapat bantuan banyak sekali. Dapur keluar asap terus. Maksudnya apa? Bisa masak-masak, paham ya, seenaknya. Tidak demikian barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah. Nah, barakallahu fikum mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk semaksimal mungkin hidup seadanya. Paham ya? Hidup seadanya. Dunia berapa kali? Sekali saja. Setelah itu bukan dunia lagi. Ngapain kita repot-repot barakallahu fikum? Jalani dunia ini sesuai dengan apa yang Allah taala barakallahu fikum tetapkan bagi kita semuanya. Enggak perlu kita bingung, repot, sibuk. Bagaimana sih? Jalani saja sudah. Amin, insyaallah semuanya sudah teratur, tertata dalam Lauhul Mahfuz secara rapi, tertulis, tercatat, semuanya sudah. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kata beliau di sini kita lihat. Yang berikutnya setelah beramal apa? Setelah mengenal hak kemudian beramal. Wasalisah ta'lim. Yang ketiga adalah ta'limuhu man la yuhsinuhu. Mengajarkan ilmu tersebut, mengajarkan al-haq kepada orang yang dia belum bisa memperindah dan juga belum mengindahkan al-haq tersebut. Maksudnya bagaimana? Belum mengetahui al-haq, kita ajari. Ajarkan ilmu yang kita miliki. Walaupun sedikit, kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, niscaya zakatnya ilmu apa? Ta'limuhu. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Jadi antum misalkan punya ilmu, jangan diam saja. Jangan cuma disimpan, ditaruh di kantong, jangan. Ilmu sampaikan. Walaupun apa istilahnya seadanya. Ingat-ingat ya, jangan terpetik di benak kita semuanya, ana enggak mau berdakwah sampai ana maksum katanya. Itu keliru. Masa orang mau berdakwah nunggu maksum? Kapan maksumnya? Ada enggak orang yang maksum? Enggak ada. Semuanya pasti tidak terluput dari kesalahan, kekeliruan, kekurangan. Oleh karena itu jangan sampai terpetik di benak kita, wah ana enggak mau nasihati sebulan. Lah kenapa? Ana sendiri juga terkadang masih melanggar. Paham ya? Kalau merasa masih melanggar, upayakan semaksimal mungkin tidak melanggar dan berdakwahlah. Caranya gitu. Kalau menyandarkan itu terus, berarti dia ingin melanggar terus. Hati-hati. Paham ya? Jadi keliru ya. Jangan sampai terpetik di benak kita, ana enggak mau mengajarkan ilmu sampai ana maksum dari kesalahan. Itu keliru. Semuanya enggak ada yang maksum barakallahu fikum. Ilmu yang kita miliki setelah kita amalkan, zakatkan ilmu tersebut. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkanlah. Kalau seandainya ada zakatnya mengajarkan ilmu tadi itu. Mahfum salah ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau, warabi'ah yang keempat, sabruhu ala ta'allumihi wal amal bihi wa ta'limihi. Sabarnya orang tersebut di atas mempelajari ilmu, beramal dengannya dan mengajarkannya. Jadi ilmu itu butuh kesabaran. Orang mencari ilmu jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Setahun 2 tahun sudah barakallahu fikum kepanasan misalkan, jangan. Mencari ilmu sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Insyaallah siap ya? Insyaallah semuanya siap. Paham ya? Sudah menikah pun tetap mencari ilmu. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi enggak ada batasannya. Kalau sudah sampai gelar LC, MSc, barakallahu fikum, apa satunya lagi? MSG misalkan ya. Gelar-gelar seperti itu enggak perlu. Allah musta'an, enggak perlu barakallahu fikum sampai meninggal dunia, setelah itu enggak lagi mencari ilmu. Paham ya? Memanen ilmu yang sudah diamalkan di dunia. Nasallahu salamata wal afiyah. Allah musta'an. Seperti itu. 4 perkara ini telah disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala dalam kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Antum lihat di awal-awal itu. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilm. Sama kan? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyah al-'amalu bih. Ats-tsalisah ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fih.
Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Bi islahi quwwatihil al-ilmiyyah wal 'amaliyah. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita mengajarkan ilmu tersebut yang sudah diamalkan? Barakallahu fikum. Bi islahi quwwatihil ilmiyyah wal 'amaliyah. Dengan memperbaiki kekuatan ilmunya dan kekuatan amalannya. Jadi kita punya ilmu, amalkan. Nah, ilmu itu kita perbaiki. Kekuatan ilmu tersebut kita perbaiki dengan cara apa? Kita lihat nanti. Kemudian juga amalan kita perbaiki dengan cara apa? Kata beliau, fasalahul quwwatil ilmiyyah bil iman. Maka lurusnya, benarnya kekuatan ilmu dengan iman. Orang kalau beriman tanpa ilmu enggak sah imannya. Karena al-imanu la yatim illa bi ilmi. Paham ya? Karena keimanan tidak sempurna kecuali dengan apa? Ilmu. Oleh karena itu ilmu sangat kita butuhkan barakallahu fikum. Sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan disebutkan oleh siapa? Nah, barakallahu fikum al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna. Nah, bahwasanya beliau mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum. Itu ya. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Manusia terhadap ilmu lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawmi marrah aw marratain. Dikarenakan orang butuhnya dia terhadap ilmu atau minuman dalam sehari berapa kali? Sekali atau dua kali saja. Wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih. Butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Antum menghembuskan nafas atau enggak? Ayo. Setiap nafas yang kita hembuskan butuh ilmu. Mau salat butuh ilmu. Mau puasa butuh ilmu. Mau wudu butuh ilmu. Mau belajar pun butuh ilmu. Ya enggak? Bagaimana belajar yang benar, bagaimana cara mengambil faedah, bagaimana cara mengamalkan ilmu. Oleh karena itu ilmu jangan disepelekan barakallahu fikum. Karena al-ilmu itu bagaikan apa? Nur, cahaya. Orang kalau berjalan di atas cahaya bagaimana? Enak atau tidak? Enak, terang benderang. Dia enggak akan terpeleset insyaallah. Biidznillah. Tapi kalau orang berjalan di atas kegelapan, waliyadzubillah, kegelapan dipermisalkan al-jahl, kebodohan, niscaya dia dikhawatirkan akan terjerumus, terpeleset, terdampar di pinggir apa? Di pinggir jurang, waliyadzubillah. Sudah terdampar di pinggir jurang lagi. Khawatirnya masuk jurang nanti. Allahul musta'an. Berkata siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengenai ilmu itu adalah cahaya. Na'am ahsan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala telah menyatakan dengan makna atau dengan ucapan yang sangat mulia dan bagus sekali, kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ilmu itu cahaya kata beliau. Tapi ternyata di balik cahaya itu ada oknum yang sangat jahat. Apa? Siapa oknum itu? Iblis laknatullah alaih. Paham ya? Di balik cahaya tersebut ada oknum yang sangat jahat, menghalang-halangi. Siapa tadi? Iblis laknatullah alaih. Wa anna iblis yuhassinul insan itfa'an nur. Bayangkan. Dan bahwasanya iblis berupaya menghias-hiasi di hadapan manusia untuk memadamkan cahaya tersebut. Wala dzulmata ka dzulmatil liyatamakkana minhu fi dzulmah. Agar manusia itu bisa agar iblis itu bisa membikin manusia terjatuh dalam kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap kecuali melainkan kegelapan kebodohan. Orang kalau bodoh itu berada di atas kegelapan. Walaupun kaya, walaupun hartanya banyak, istananya mewah, paham ya? Mobilnya banyak, uangnya jutaan, tapi kalau bodoh di atas kegelapan, waliyadzubillah. Oleh karena itu barakallahu fikum, sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya berulang-ulang ini ya. Beliau menyampaikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad rahimahullah, apa yang beliau ucapkan? Ya Kumail, wahai Kumail, annal ilma khairun minal mal. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu akan menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta.
Ingat baik-baik barakallahu fikum, ilmu jangan sampai kita sepelekan. Sedikit pun ilmu yang kita miliki kita syukuri dan kita amalkan. Semoga dengan pengamalan tersebut Allah Ta'ala menambahkan lagi. Minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bayangkan, Rasulullah SAW senantiasa minta tambahan kepada Allah Ta'ala. Apa yang diminta? Harta, kekayaan atau apa? Ilmu diantaranya. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Oleh karena itu doa jangan sampai dilupakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, amalan yang diterima. Mafhum insyaallah? Hah? Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, fasalahul quwwatul ilmiyah bil iman, maka kebaikan kekuatan ilmu itu dengan keimanan. Wasalahul quwwatul amaliyah, sedangkan apa? Kebaikan kekuatan amalan seorang bi amalis shalihat, dengan mengamalkan amalan-amalan saleh. Nah, barakallahu fikum, semangat dalam mencari ilmu barakallahu fikum. Hindari malas-malasan. Itu semuanya sumber dari setan yang terkutuk. Antum jangan sampai kalah dengan setan barakallahu fikum. Antum manusia. Manusia bukan? Manusia. Kita semuanya manusia. Jangan sampai kalah dengan bisikan godaan setan yang terkutuk. Lawan, bismillah. Kalau sakit istirahat, ya enggak? Kalau capek istirahat, sesuai dengan kemampuan dan kadarnya masing-masing. Paham tuh ya? Enggak perlu dipaksakan. Tapi kalau posisi sehat, kemudian tidak sakit, kemudian badan pun juga sehat, semangat dalam belajar. Semangat ya, manusia bukan? Manusia. Tanya, jangan sampai kita kalah dengan bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, barakallahu fikum, yang senantiasa membisik-bisiki Bani Adam agar termasuk penduduk api neraka Jahannam wal iyadu billah. Kata beliau, wa yukammilhu khairahu bi ta'limihi iyyahu was-sabrihi alaihi, dan juga hendaknya menyempurnakan. Nah, barakallahu fikum, dengan yang menyempurnakan yang lainnya dengan mengajarinya, mengajarkan ilmu tersebut kepadanya dan bersabar di atasnya. Na barakallahu fikum wa tawsiyatihi bis sabr 'alal ilmi wal 'amal, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran agar bersabar di atas ilmu dan amalan. Kenapa demikian? Karena ilmu itu kalau tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada apa? Buahnya. Antum saksikan, nanam pohon bertahun-tahun, sudah antum pupuk, antum kasih barakallahu fikum siram dengan air, tumbuh, besar, kemudian enggak muncul buahnya. Kira-kira bisa dimanfaatkan secara sempurna enggak? Tidak. Tapi kalau ada buahnya, contohnya buah mangga. Buah mangga yang mana lagi itu ya? Atau mangga yang manis itu, coba bayangkan. Karena mangga itu ada dua kemungkinan, mangga yang manis, mana yang kecut. Paham ya? Nah, hasil buahnya ilmu itu ketika dia amalkan bagaikan buah yang rasanya manis tadi. Paham ya? Antum bisa amalkan, antum bisa menikmati yang buah manis tadi dan bisa berikan orang-orang lain. Mohon salah ya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Al-ilmu bila amal kasyajaratin la samarata. Paham ya? Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Mohon salah ya. Diamalkan ilmu yang dipelajari, hatta walaupun sedikit diamalkan. Jangan cuma menjadi orang-orang yang dikenal dengan apa? Bungen tua. Ini bahasa Jawa tak ulang-ulang biar antum paham. Bungen tua. Bungen tua itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ketika dinasihati, na'am, ya, thayyib, jayyid, barakallahu fiik. Allah yaftah alaik katanya, dinasihati. Tapi ternyata keluar telinga apa? Masuknya telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya enggak diamalkan. Jangan seperti itu. Nasihati walaupun sedikit langsung diamalkan. Nah, barakallahu fikum, jangan seperti bungen tua tadi, melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allahumma musta'an. Kita semuanya berupaya semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika nanti mendakwahkan, dakwah itu enggak usah jauh-jauh. Wah, ana enggak bisa dakwah, Ustaz. Lah kenapa enggak bisa? Lah ana enggak punya uang. Dakwah itu paling besarnya di keluarga itu. Paham ya? Jangan sampai antum melupakan dakwah itu enggak harus keluar Jawa. Paham ya? Dakwah itu keluarga itu yang paling inti untuk dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian dari api neraka. Dakwah itu keluarga dulu. Paham ya? Didakwahi ini enggak boleh, ini haram. Keluarga mencakup istri, anak, ibu, bapak. Paham ya? Jangan sampai pandangan antum luas berdakwah harus pergi kemana, harus rekreasi atau harus pergi kemana, enggak ada. Paham ya? Dakwah itu yang paling
maksimal yang paling pentingnya keluarga dulu. Baru yang lainnya barakallahu fikum. Jangan sampai kita mendakwahi orang lain keluarganya terbengkalai. Jangan sampai barakallahu fikum. Naam. Kita tutup yang terakhir, fa hadhihi suratu ala ikhtisariha. Maka surat ini, barakallahu fikum, dengan ringkasnya surat ini hiya min ajma'is suwaril Qur'anil khair bihadzafirihi. Walhamdulillah, kata beliau. Surat ini walaupun ringkas merupakan surat-surat Al-Qur'an yang paling mencakup apa? Kebaikan dengan seluruh sisinya. Jadi hadzafirih itu jawanibih. Artinya, perhatikan baik-baik. Hadzafirih maknanya apa? Jawanibih. Jadi dengan seluruh sisinya, walhamdulillah, surat ini termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum, surat yang mencakup semua kebaikan. Walhamdulillah, kata beliau. Kita selesaikan sekalian ya. Al-makna ijmali, makna secara global. Tinggal pikir lagi. Oh, masih ada ya, tapi ini enggak masalah ini. Pikir lagi ya. Barakallahu fikum. Makna secara global, aqsama subhanahu fi hadhihi surah bil 'asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini dengan al-'asr. Apa itu 'asr tadi kemarin? Surat Asar. Apa itu 'asr? Wal 'asri. Apa itu 'asr? Apa? Orang yang merugi, bukan. Wal 'asr. Allah Taala bersumpah wal 'asr. Apa 'asr? Masa itu apa? Masa itu apa? Masa itu apa masa? Waktu. Waktu siang dan malam itu masa. Maaf salah ya. Jadi bersumpah demi masa. Nah, walillahi subhanahu barakallahu an yuqsima bima syaa min makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan siapapun yang Allah Taala kehendaki dari makhluknya, enggak masalah. Ya kan? Wal 'asri wat-tini waz-zaitun. Dengan makhluk-makhluknya enggak masalah, Allah Taala yang menciptakannya. Menunjukkan besarnya apa? Makhluk tersebut. Wal fajri, ya enggak? Wasyamsi, ya enggak? Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat, walaysa li ahadin an yuqsima illa billahi wahdah. Dan enggak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Huruf-huruf sumpah kemarin ada 3, apa saja? Apa hurufnya apa saja? Waw, ta, ba. Waw, ba, ta. Wallahi, billahi, tallah. Jadi kalau aku bersumpah, boleh milih salah satu 3 tersebut. Tallahi ya akhi. Wallahi ya akhi. Billahi ya akhi. Selain 3 huruf ini enggak boleh. Antum misalnya alallahi enggak bisa. Fillahi enggak bisa. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ayo kita lihat. Aqsamallahu bil 'asri wa huwa ad-dahr. Ya kan? Allah Taala bersumpah dengan 'asr yaitu dahr, masa. Anna kulla insanin fi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia berada di dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal-amalan saleh. Alhamdulillah. Wa humul ladzina 'araful haqqa wa shadaqu bih fa hadhihi martabatun. Perhatikan baik-baik, martabat yang pertama, yang kedua ini, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang 'araful haqqa wa shadaqu bih. Ada orang-orang yang mengenal kebenaran dan membenarkannya. Tentunya membenarkan dengan apa? Dengan amalan, bukan sekedar mengenal saja. Fa hadhihi martabatun, ini tingkatan. Berbeda dengan orang Yahud. Orang-orang Yahud bagaimana masalah ilmu? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengenal al-haq, mengenal ilmu dan mengamalkannya. Kalau orang-orang Yahud bagaimana mereka? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berilmu tapi enggak beramal, orang Yahud. Kalau orang Nasara kalau orang Nasara beramal tanpa ilmu, oleh karena itu apa? Sesat mereka. Allah musta'an. Wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal amal saleh. Wa humul ladzina 'amilu bima 'alimu minal haqqi fa hadhihi martabatun ukhra. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang beramal dengan apa yang mereka ketahui, yang mereka ilmui
berupa kebenaran ini ada tingkatan yang lainnya juga. Nah, barakallahu fikum. Adapun tingkatan yang berikutnya kita tunda pada pertemuan akan datang sekaligus penyelesaian biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.